Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabilah. Saya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Jurnalistik. Dan begitu pula dengan teman saya, Farid Altop. Kami di sini ingin menganalisis karya sastra novel karangan dari Pramudia Anantatur, novel Anak Semua Bangsa dan Bumi Manusia. Oke, pertama tentang penulis. Pramudia Anantatur dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa. Ia merupakan seorang anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya hanya seorang penjual nasi. Nama asli Pramudia adalah Pramudia Anantamastur. Sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mastur diambil dari nama ayahnya, dirasakan terlalu aristokratik. Ia menghilangkan awalan Jawa Mas dari nama tersebut dengan menggunakan Turnya saja sebagai nama keluarganya. Pramudia menempuh pendidikan pada sekolah kejuruan radio di Surabaya. Kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang yang ada di Jakarta. Pramudia meninggal dunia pada tanggal 30 April tahun 2006. Secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Walaupun pada masa Orde Baru beliau dipenjarakan dan tidak boleh mempublish karyanya itu tersendiri. Oke. Novel pertama yaitu novel ringkasan dari Anak Semua Bangsa yang akan dibacakan oleh Farid Altop. Baik, saya akan membacakan cerita singkat dari novel Anak Semua Bangsa. Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur menggambarkan penderitaan orang Jawa pada masa pemerintahan Belanda yang licik dan haus kekuasaan. Dari kacamata Minke, seorang sastrawan pribumi yang sangat menghargai Eropa, kita bisa menengok kembali sejarah bangsa Indonesia yang bercermin pada diri kita sendiri. Kita diajak menyelami pikiran Minke yang goyah dalam keyakinannya hingga akhirnya menyadari bahwa ia harus menyerah dan mengurus bangsanya sendiri. Selama itu, Minke dan ibu mertuanya saling mendukung dalam duka. Ia pun bertemu dengan Trunodongso, seorang petani tulanga yang menolak menyerahkan tanahnya ke pabrik gula. Dia dan petani lain yang juga menolak menyerahkan tanahnya melawan dengan cara mereka sendiri. Pandangan Minke tentang dunia dan orang-orangnya dibentuk oleh teman-temannya yang kebanyakan orang Eropa. Karena ia sendiri lulusan HBS, pada akhir cerita timbul kesadaran dalam diri Minke bahwa dia harus menulis dengan bahasanya sendiri tentang rakyatnya dan akan dibaca oleh sebangsanya sesama Bumi Putra. Jadi novel Anak Semua Bangsa ini mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Tokoh Minke yang di dalam Bumi Manusia memiliki pola pikir kaum terdidik Belanda, mulai berubah menjadi Minke yang sadar akan nasib kaum Bumi Putra. Cerita dalam novel Anak Semua Bangsa dimulai dengan kesedihan analis pujaan hati Minke tinggal di negeri Belanda setelah dipaksa ikut bersama walinya yang sah secara hukum, Maurits Malema, yang tak lain adalah saudara tirinya. Untuk mengurangi rasa sedih yang dialami, Nyai Ontosoroh mengajak Minke untuk pergi ke Tulangan mengunjungi keluarga mertuanya tersebut. Di Tulangan, Minke bertemu dengan kaumnya yang menderita akibat kebijakan pemerintah kolonial. Minke bertemu dengan Surati, adik Nyai Ontosoroh, yang memiliki cerita pahit, tuan besar kuasa penguasa pabrik gula Tulangan, Fritz Homerus Flakebeich, atau sering dilafalkan dengan sebutan Plikembloh. Ia juga bertemu dengan Trunodongso, petani di Tulangan yang menolak menyerahkan tanahnya kepada pabrik gula. Ia bersama petani lain yang juga menolak menyerahkan tanah melakukan perlawanan dengan caranya sendiri. Dari cerita-cerita tersebut, Minke akhirnya memutuskan untuk membela hak kaum Bumi Putra. Ia menulis di surat kabar mengenai ketidakadilan yang dialami oleh rakyat kelas bawah
tapi semua tulisannya ditolak oleh koran-koran Belanda. Pada akhir cerita, timbul kesadaran dalam diri Minke bahwa dia harus menulis dengan bahasanya sendiri tentang rakyatnya dan akan dibaca oleh sebangsa sama Bumiputra. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari novel Anak Sebuah Bangsa. Kelebihannya adalah kita benar-benar dibuat merasuki ruang dan waktu, seakan-akan kita hidup pada masa kolonial. Kita menjadi lebih mengerti bagaimana kehidupan petani Jawa dan pribumi pada masa kolonial menjalani kehidupan dengan bangsa lain. Banyak pemikiran sosial dan politik serta sejarah ditulis. Lalu kelebihan lainnya adalah tema yang diusung banyak menyajikan pelajaran hidup yang bisa dipetik pembaca karena mengandung nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan sejarah. Dan kekurangannya, banyak hal tidak dijelaskan secara detail seperti latar belakang para tokoh selain tokoh utama. Menurut saya mungkin hanya itu kekurangannya, karena buku novel ini jauh lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Selanjutnya adalah pendapat secara keseluruhan novel Anak Sebuah Bangsa adalah sebuah karya sastra yang luar biasa dan mengesankan. Pramudia Anantatur mampu menggambarkan masa kolonial dengan begitu kuat dan memberikan pandangan yang beragam melalui karakter-karakter yang kaya dan kompleks. Buku ini mampu menghantarkan pembaca pada perjalanan emosional dan refleksi tentang sejarah dan identitas sosial. Dengan kekuatan narasinya, Anak Semua Bangsa layak mendapat tempat di rak buku setiap penggemar sastra. Lalu kesimpulan dari novel Anak Sebuah Bangsa adalah buku ini adalah buku kedua dari tetralogi Pulau Buru yang dikeluarkan oleh Anantatur. Walaupun lanjutan dari Bumi Manusia, tapi topik yang diangkat dalam buku ini beda. Buku ini menceritakan tentang perjalanan Minke serta tokoh-tokoh yang lain yang berupaya untuk mengenal bangsa sendiri. Untuk menemukan cara agar bisa terbebas dari penjajah, saya menyarankan buku ini untuk semua kalangan, sebab mengandung cerita sejarah, keajaiban pengetahuan, keberanian, ketidakberdayaan pribumi melawan raksasa Eropa, dan kisah dari anak sebuah bangsa. Jadi, novel Anak Sebuah Bangsa merupakan novel kedua dari rangkaian 4 buah novel atau tetralogi karya Pulau Buru yang dihasilkan oleh Pramudia Anantatur. Novel ini diterbitkan oleh Hasa Mitra, Jakarta, tahun 1980 dengan tebal 353 halaman dan terbagi dalam 18 bagian. Pada akhir tulisan dicantumkan Buru lisan 1973, tulisan 1975. Pada sampul depan, selain judul dicantumkan juga label roman karya Pulau Buru. Pada tahun 2006, novel ini diterbitkan ulang oleh Lentera Dipantara. 3 novel yang lainnya termasuk dalam tetralogi ini, ialah Bumi Manusia, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah. Peristiwa-peristiwa yang ada di dalam novel ini terjadi pada permulaan abad ke-20. Oleh sebab itu, ada beberapa istilah asing Belanda yang digunakan, seperti Scout, Zwivel, Transvaal, dan Orange Vrijstaat. Untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut, Pramudia menggunakan catatan kaki. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Sabila. Oke, lanjut ke novel kedua, yaitu novel karangan karya Pramudia Anantatur, yaitu novel Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia mengikuti kehidupan Minke. Minke ini bukan nama asli dari tokoh utamanya, namun nama samaran yang diberikan oleh penulis pada novel tersebut. Seorang siswa SMA di HBS yang berbicara bahasa Belanda. Pada masa ini, para petinggi priai mempunyai keistimewaan untuk mengejar karir bergengsi, asalkan memenuhi syarat sistem yang ada, yaitu mengikuti gaya hidup dan kemauan dari penjajah tersebut. Sebaliknya, sedangkan masyarakat Indonesia pada masa itu dihadapkan pada kehidupan penegakan adat istiadat feodal yang tegas, bahkan pada keluarga mereka sendiri. Melalui interaksinya dengan masyarakat kolonial, pada masa itu masa penjajahan yang bisa mengenyam bangku pendidikan hanya kaum-kaum priai. Kaum-kaum priai yang bisa mengenyam bangku pendidikan, sedangkan warga pribumi yang biasa saja dan miskin tidak bisa mengenyam bangku pendidikan.
Kehidupan Minke yang diceritakan pada novel tersebut melalui Malema, Robert Malema, kakak analis, dan Robert Shop, sahabat keturunan Indo juga, keturunan pribumi. Jadi Robert Malema ini adalah kakak dari analis, sedangkan Robert Shop adalah teman dari Minke, teman sekolah dari HBS. Dan Malema ini dan analis memiliki seorang ibu yang bernama Nyai Ontosoro, yaitu warga pribumi juga. Dan Robert Malema ini tidak sangat menyukai warga pribumi, terutama Minke, karena Minke ini memiliki rasa suka kepada analis, dan sebaliknya analis juga memiliki rasa suka terhadap Minke. Karena hubungan itu menyebabkan kebencian yang ada di diri Malema. Malema tidak suka hubungan antara analis dan Minke. Dan sampai situ juga ketika ia menikah, namun pengadilan Belanda tidak mengakui secara hukum pernikahan Minke dengan analis karena analis masih di bawah umur. Minke dan Nyai Ontosoro terus melakukan perlawanan terhadap hukum kolonial ini meski akhirnya gagal. Jadi pada masa itu Nyai Ontosoro memiliki suami yang bernama Herman Malema. Awalnya mereka memiliki hubungan yang sangat harmonis. Namun keharmonisan itu berubah menjadi kebencian dikarenakan datangnya anak Herman Malema, Tuan Herman Malema, dari istrinya yang di Belanda, yaitu Maurits Malema, seorang insinyur, yang menyadarkan Herman Malema untuk tidak hidup di lingkungan warga pribumi. Oleh karena itu pernikahan hubungan dari Nyai Ontosoro terhadap Tuan Herman Malema menjadi rapuh atau menjadi kebencian, terutama pada diri Herman Malema tersebut kepada warga pribumi. Analis dan Minke ketika menikah, ia tidak disetujui oleh keadilan agama karena analis masih di bawah umur. Meski itu Nyai Ontosoro terus melakukan perlawanan terhadap hukum kolonial ini meski akhirnya gagal. Interview dari novel Bumi Manusia. Kelebihan dari novel Bumi Manusia ini, novelnya sangat bagus dan dapat dibaca oleh semua umur kecuali anak kecil dan anak. Penulis juga melakukan pentingnya pembelajaran dan memberikan pesan-pesan yang disampaikan dengan baik secara tersurat maupun tersirat. Plotnya sungguh menarik untuk dibaca dan diikuti hingga akhir. Setiap persoalan yang muncul ditulis dengan jelas, nyaris sempurna tanpa ada celah. Selanjutnya itu yang tadi ada kelebihan, yang selanjutnya itu adalah kekurangan dari novel Bumi Manusia. Novel ini menggunakan bahasa yang cukup banyak sehingga pembaca perlu berpikir matang untuk memahami detail cerita. Novel Bumi Manusia menceritakan peristiwa tahun 1898 hingga 1918. Jadi sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Dan disajikan dengan sangat baik oleh penulisnya. Hal ini terlihat melalui alur cerita dan konflik yang muncul. Ada juga beberapa artikel yang sangat bermanfaat bagi pembaca. Kekurangan juga ada dari cover novel yang sangat kuno sehingga belum mampu menarik minat para pemuda yang hidup pada zaman modern ini. Selanjutnya, pendapat pribadi saya terhadap novel Bumi Manusia. Novel ini sangat bagus karena mengisahkan tentang sejarah yang dialami bangsa Indonesia ketika pasca penjajahan Belanda, bahwa banyak rakyat bumi yang diolok-olok dan dianggap sebelah mata oleh bangsa Eropa. Namun Minke, warga pribumi, membuktikan bahwa rakyat pribumi bisa bersaing dan bisa lebih dari bangsa-bangsa Eropa. Pendapatnya tadi sudah saya jelaskan. Untuk cover sangat kuno atau lumayan kuno, masih belum kurang mampu untuk menarik minat para pemuda yang hidup pada zaman modern ini. Selanjutnya, kesimpulan novel Bumi Manusia. Dalam novel ini penulis menyampaikan pesan kepada pembaca tentang pentingnya kita manusia untuk terus belajar dan berusaha, karena kemungkinan kita untuk mengubah takdir seperti Minke. Meskipun ia berasal dari pribumi, ia pasti berbicara bahasa tersebut dan kecerdasannya bahkan melebihi bangsa Eropa. Dan Nyai Ontosoro meski tidak mengenyam pendidikan yang formal, selalu berusaha menjadi orang yang rajin bekerja dan menjalankan tugasnya. Novel ini sangat bagus untuk para pemuda, namun saya menyarankan agar novel tersebut dapat memakai unsur kebasahan yang mudah dipahami agar dapat diterima masyarakat, khususnya bagi para pemuda. Itu saja dari novel Bumi Manusia, resensi dari novel Bumi Manusia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.